Kita Oke. Loncat dulu. Nah, ini tadi kalau yang latihan ini contohnya untuk nomor berapa? Untuk diketahui ini beda. Nah, di dalam oke. Fungsi garis ada yang berimpit, itu berimpit kalau Y-nya Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y-nya itu juga M2X tambah C2. Berarti nggak ada perubahan ya, sama aja. Kalau yang sejajar itu slope-nya sama, M1 sama dengan M2. Saya nggak bisa nulis nih. Seperti ini. Nah, kalau dua garis tegak lurus itu berarti slope-nya 90 derajat kan? Nah, 90 derajat berarti persamaan dari gradien ini M1 M2-nya itu M1 kali M2-nya itu sama dengan -1. Nih. Ini 90 derajat ya. Kan nggak enak banget. Kemudian kalau yang dua garis berpotongan seperti ini, Y1 sama dengan Y2. Tapi dalam satu titik ini doang ya, untuk ini kan ada dua persamaan ya, dua garis, dua persamaan. Tapi dia hanya bisa berpotongan pada satu titik, yaitu pada saat Y1 sama dengan Y2. Yang lainnya beda. Oke. Nah, bentuk umum persamaan seperti yang saya bilang sebelumnya, fungsi linear Y sama dengan MX tambah C. M itu gradien ya, slope, koefisien. Sebelumnya udah pernah tahu kan? Y, ini X, berarti gradiennya garis dalam keadaan ini positif. Misalnya Y ada nambah 1, X-nya juga nambah 1. Seperti ini. Berarti ini positif gradiennya. Benar kan? Kalau dalam keadaan seperti ini, garisnya sejajar dengan X. Berarti M-nya itu, gradiennya itu 0. Karena gradien itu rumusnya apa? Bukan, gradien itu kita ketahui dari mana? Dari X bagi Y. Sorry. Y per X. Nah, kalau negatif, misalnya X1, ini X1, dan ini dapat Y4. Kemudian X-nya 2,
Ya, 3. Berarti Y per X. Bener lah. Berarti kalau misalnya X-nya bertambah, Y-nya berkurang. Berarti ini kalau ini persamaannya slope-nya ini negatif kan? Benar ya? Apabila X naik sebesar 1 unit, maka Y-nya akan turun sebesar berapa kali X dikali slope. Berarti Y-nya akan turun sebesar 3 unit. Atau sebaliknya. Nah, kalau intercept itu yang konstanta tadi. Dia akan tetap walaupun X-nya 0, konstanta 16 tetap ada. Ya, yang ini nilai ini yang akan tetap mempengaruhi Y apabila X tetap 0. Dia akan tetap. Nah, contohnya kalau slope positif kayak yang Y-nya akan naik jika X-nya juga naik. Sama aja. Kalau slope-nya 0, berarti Y-nya tidak mempengaruhi X. Sama. Fungsi linear. Fungsi linear itu dalam ekonomi untuk mikro, permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan pengaruh pajak dan subsidi. Nanti juga kita akan belajar konsumsi dan tabungan. Biasanya sih itu dihitung secara makro atau secara keseluruhan. Kalau mikro itu dalam skala kecil ya. Nah, untuk di dalam fungsi nanti kita bisa mengaplikasikan hukum permintaan. Hukum permintaan itu apa? Kalau harga naik, penawar permintaan turun. Nah, kalau kurva di dalam sumbu koordinat berarti kurva permintaan negatif atau negatif ya. Nih. Dalam matematika ekonomi, Y-nya itu biasanya kita jadi buat P. Ya. Dan X-nya itu permintaan atau quantity. Ya, jumlah yang diminta. Nah, kalau harganya turun, maka permintaan juga naik ya. Dari diagram ini kita bisa tahu kan, misalnya Y-nya 1, X-nya, Y-nya, ini misalnya ini 8. Nah. Ini 8. Harganya 8, permintaannya 2. Kalau harganya turun jadi 4, permintaannya naik jadi 4.